itu bahwa bank sentral di berbagai belahan dunia itu memang belum mengeluarkan namanya currency yang kripto ini. Nah, Indonesia bagaimana? Berdasarkan info dari Bank Indonesia juga, hingga saat ini Bank Indonesia memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UII TV dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di segmen Bersinar, Bersiar Sambil Siniar. Bersama saya Ahmad Fahrul Zikri yang akan menemani teman-teman di beberapa menit ke depan. Nah, pada video sebelumnya, teman-teman sudah nonton belum? Yaitu kita sudah membahas tentang bagaimana hukum trading saham forex dalam Islam. Tentunya pada kesempatan kali ini yaitu masih tentang seputar ekonomi Islam. Ada pertanyaan, bagaimana sih atau apa dibalik fatwa MUI mengharamkan cryptocurrency? Nah, tentunya ini pertanyaan menarik yang akan kita jawab. Tentunya bukan saya yang menjawab, tapi sudah ditemani oleh dosen ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Dr. Nurholis, SII MSH EC, yang akan menjawab pertanyaan saya langsung. Mungkin langsung saja kepada Bapak Nurholis, monggo Bapak bisa dijawab pertanyaan ini. baik. Pertanyaan yang sangat menarik karena lagi ngetren di banyak sosial media maupun di website tentang keharaman cryptocurrency berdasarkan fatwa MUI. Dan juga sebenarnya sebelum itu sudah ada Bahsul Masail dan juga tidak hanya itu, banyak kajian-kajian yang kaitannya dengan hukum kripto ini. Ada hal yang paling mendasar yang perlu dipahami kaitannya dengan uang. Ya. Bicara cryptocurrency tidak lepas bicara tentang uang. Betul. Ya. Karena cryptocurrency, jadi uang yang kripto gitu ya. Nah, bagaimana syarat sesuatu itu menjadi uang? Ini yang paling mendasar, yang nanti akan menjawab kenapa kok itu diharamkan. Bahwa sesuatu yang dinamai uang dalam fiqhul muamalah, itu yang syarat pertama, itu adalah as-sadirohnya, itu adalah sohibatul ikhtisos. Jadi yang mengeluarkan itu harus lembaga yang berotoritas, lembaga yang berwenang. Itu syarat utama sebagai sebuah uang dalam fiqhul muamalah. Lembaga berotoritas dalam hal ini tentu adalah negara. Bank sentral yang harus memiliki otoritas untuk mengeluarkan uang. Dan kemudian syarat yang kedua itu harus diterima oleh khalayak, ya, yakni masyarakat luas sebagai alat untuk transaksi. Nah, sekarang kalau kita rujukkan kepada kripto, apakah cryptocurrency, Bitcoin dan wa akhwatuhu ya, dan sebagainya, ya. Apakah itu memenuhi syarat, yakni dikeluarkan oleh sahibatul ikhtisas, yakni lembaga yang otoritatif? Hingga saat ini yang saya tahu, baik dari diskusi dengan Bank Indonesia, kami ada FGD dengan Bank Indonesia juga, itu bahwa bank sentral di berbagai belahan dunia itu memang belum mengeluarkan namanya currency yang kripto ini. Nah, Indonesia bagaimana? Berdasarkan info dari Bank Indonesia juga, hingga saat ini Bank Indonesia memang belum mengeluarkan, belum atau tidak ya dalam tanda kutip, itu kripto yang, ya currency yang kripto ini. Nah, maka dengan demikian, cryptocurrency yang beredar sekarang itu bukan dikeluarkan oleh lembaga berotoritas. Itu satu. Kemudian yang kedua, yakni diterima secara luas oleh masyarakat. Nah, saat ini penolakan terhadap kripto banyak sekali. Artinya banyak masyarakat yang tidak menerima, hanya kalangan tertentu yang menerima. Nah, dengan dua hal itu saja itu menggambarkan bahwa cryptocurrency itu belum memenuhi syarat untuk menjadi uang. Itulah kenapa dalam berbagai siaran pemerintah di Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengakui cryptocurrency itu sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Nah, sisi lain yang kemudian membuat ini diharamkan, bahwa tujuan dari mata uang itu kan untuk alat transaksi. Dan itu harus ada dilakukan dengan tujuan-tujuan yang jelas. Tapi kalau cryptocurrency yang sekarang beredar itu apakah itu? Tidak.
Selama ini yang banyak dilakukan adalah dalam rangka ada untung-untungan. Jadi mencari keuntungan fluktuasi harganya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Dan ini ternyata kalau sebagaimana prinsip muamalah ya, prinsipnya sebenarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Illa ayyatul dalil al-tahrim. Kecuali ada dalil mengharamkan ya, boleh sebenarnya. Akan tetapi karena ada variabel-variabel yang kemudian masuk menjadi variabel mengharamkan, itu menjadi haram. Contoh, kripto ini tadi variabel kaitannya dengan lembaga otoritas, kemudian diterima oleh persyaratan itu tidak bisa diterima. Al-Ghazali di dalam pendapatnya juga mengharuskan yang namanya uang itu harus dikeluarkan lembaga berotoritas. Nah, dari sisi kalau yang fatwa MUI di antara alasannya itu kan bahwa ini tidak berwujud, yang itu susah untuk diserahkan. Maka itu yang kalau dalam bahasa fiqhul muamalah itu terjadi namanya gharar. Majhulul aqilah, tidak kejelasan. Nah, itu kalau masuk unsur gharar, maka itu menyebabkan transaksi menjadi haram. Nah, kemudian di sisi lain banyak orang yang kemudian karena yang namanya fluktuasi harganya itu luar biasa. Karena ada tweet dari satu orang itu bisa menyebabkan harganya itu gonjang-ganjing. Wah ya, jadi bisa naik bisa turun. Nah, ini kalau suatu mata uang dikendalikan oleh kondisi seperti itu kan betapa bahayanya masyarakat ini. Maka itu berarti mengandung unsur doror. Mafsadah. Nah, kalau mengandung unsur doror, kalau dalam bahasa hadis ad-dararu yuzal. Ad-darar itu harus dihilangkan. La darara wala ridha, dasar hadis itu. Bahwa tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan. Maka kalau mengandung ini, maka itu berarti pertengahan syariah. Nah, itulah variabel-variabel yang menyebabkan cryptocurrency ini tidak bisa diterima secara syariah. Kecuali nanti entah kapan misalnya pemerintah legali mengeluarkan cryptocurrency oleh bank sentral dan itu menjadi alat pembayaran yang sah, betul-betul terkendali kaitannya risikonya, maisirnya dihilangkan, borornya dihilangkan, maka pada saat itu mungkin bisa menjadi alat transaksi yang dipakai. Tapi konteksnya pada saat ini kondisinya masih seperti itu. Nah, jadi al-hukmu yaduru ma'al illatihi wujudan mu'adam. Jadi hukum itu bisa berganti kaitannya dengan ada variabel-variabel, kalau ada dan tidak adanya itu akan mempengaruhi status hukum. Mudah-mudahan. Menarik sekali Sobat UI TV dari jawaban Bapak Nurkholis tentang hukum cryptocurrency atau kenapa fatwa MUI itu mengharamkan cryptocurrency. Nah, itu dia teman-teman. Sudah nggak penasaran lagi kan sekarang? Semoga jawaban disampaikan oleh Bapak Nurkholis bisa bermanfaat untuk kita dan juga menambah wawasan kita ke depannya. Sekian segmen Bersinar, bersiar sambil senior pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.